hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Suatu hari, Ibu Hanafi melihat Hanafi kecil bermain dengan anak-anak yang sebaya dengan Hanafi. Tetapi Ibu Hanafi khawatir melihat Hanafi kecil yang setiap hari hanya bermain tanpa memikirkan masa depannya. Lalu Ibu Hanafi berpikir untuk menitip Hanafi kecil ke tempat teman lamanya di kota, agar Hanafi menjadi orang yang lebih berpendidikan daripada anak-anak di desa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita tidak bertemu. Iya, sudah lama sekali, kurang lebih 2 tahun bahkan lebih. Ada apa gerangan menelpon? Begini, saya ingin menitipkan Hanafi agar dia tidak seperti pemuda di desa ini. Oh, tentu saja boleh, karena Hanafi sudah kuanggap seperti anak kandungku. Terima kasih telah menerima Hanafi anakku. Ya, jangan sungkan-sungkan meminta bantuan saya. Iya, terima kasih bantuannya. Ya, sama-sama. Akhirnya, Hanafi pun tinggal bersama teman ibunya yang berbudaya Eropa. Di sana, Hanafi bertemu Kori, anak dari Tuan Debussy yang seumuran dengannya. 10 tahun sudah Hanafi tinggal bersama keluarga Debussy. Selama 10 tahun itu, Hanafi dididik layaknya anak-anak Eropa lainnya. Suatu hari, Hanafi dan Kori duduk bersama di sebuah kafe yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Di kafe itu, mereka mengobrol layaknya sepasang kekasih yang tidak terpisahkan. Kenapa tidak jadi masalah jika berdua di sini sampai berbincang-bincang? Masalah? Apakah kita mau masalah di sini? Tidak, bukankah kita telah melanggar kesopanan? Kesopanan? Bukankah kita hanya duduk berdua sambil berbincang di sini? Lagi pula kita dibatasi oleh meja teh. Apakah bisa dikata kita melanggar kesopanan? Bukan, tapi segala pekerjaan ada batasnya. Janganlah kita dianggap tidak punya kesopanan. Sebagai orang Solok, harusnya kau tahu bagaimana pandangan orang di sini mengenai pergaulan antara laki dan perempuan. Sorry, sudah berapa kali aku bilang, aku hanyalah seorang bumi putra, sedangkan kau adalah gadis berketurunan bangsa Eropa. Tidak usah kau ulang berkali-kali. Hanafi, hari ini filmmu sangat buruk. Tenangkan dulu dalam. Burung merpati dua sejauh mulai dapat mudah lepasnya. Menyabruk. Harga burung gereja 5 sen, sedangkan cendrawasih seperti maskotnya yang burung garudanya ya. Garuda belum tentu di dunia ini. Kalau tenaga, saya dan Hanafi tidak dapat mencapainya. Ya Tuan, barang siapa yang teguh niscaya ia akan berhasil. Saya Hanafi menakoni ke tempat jalan dan semua. Dan Hanafi sangat lapang, itu dua 3 orang. Kori. Di rumah, Kori duduk di kursi sekedar melepas penat. Ia pun berbincang dengan Tuan Debussy, ayahnya yang sedang minum teh. Kori tidak bertanya, bisakah Papa menjawabnya? Apa itu? Bagaimana menurut Papa tentang pernikahan orang Barat dan orang Timur? Pernikahan antara orang Timur dan Barat banyak rintangannya. Tapi, apabila kedua belah pihak saling memahami, bisa saja terjadi seperti Papa dan Mama. Tapi Papa dan Mama sangat berbeda. Papa orang Barat dan Mama orang Timur. Kori tidak tahu pasti. Tapi menurut Kori, pernikahan lelaki Timur dan perempuan Barat sangat jauh berbeda. Tentu saja, Nak. Tetapi, kenapa kau bertanya seperti itu? Menurut Papa, jika Kori menikah dengan seorang lelaki Timur, Apakah itu Hanafi? itu hanya seumpamanya saja, Pak. Kau masih sangatlah kecil, Kori. Meskipun itu terjadi, Papa tidak akan setuju. Barat dan Timur tidak akan bersatu. Meskipun itu Hanafi, dia adalah seorang bulu putra, dan Papa tidak akan setuju. Ayo Papa. Suatu pagi, Tuan Debussy sedang membaca koran di ruang tengah. Lalu datanglah Nyonya Debussy. Mereka pun membahas kedatangan Hanafi di rumah.
Maaf, ada yang ingin bicarakan. Ya, apa yang ingin kau bicarakan? Ini tentang Hanafi. Aku tidak suka melihat Hanafi di rumah ini. Kenapa kau tidak suka dengan Hanafi? Bukankah dia baik dan pintar? Karena kita Hanafi berbeda adat. Aku tidak suka melihat kedekatan Hanafi dan Budi. Apa maksudmu perbedaan adat? Bukankah kita juga berbeda? Sudahlah, jika kau ingin Hanafi tetap di sini, lebih baik kita berpisah. Baiklah, jika itu mau, aku saja yang pergi dari sini. Ibu Hanafi mengetahui tentang perceraian kedua orang tua Qori. Ia pun menyuruh Hanafi untuk pulang ke Solok. Beberapa hari kemudian, Ibu Rafiah datang ke rumah Hanafi untuk membicarakan tentang perjodohan putrinya, Rafiah dan Hanafi. Saya kesini ingin membahas perjodohan Hanafi dengan Rafiah. Tentang perjodohan itu, sebenarnya saya sudah lama memikirkannya, tapi saya ingin memberitahu Hanafi dulu tentang perjodohan ini. Ya sudah, kalau begitu saya ingin pulang. Ya, silakan. Oh, Hanafi, rupanya kau sudah pulang. Aku kemarin mamamu sebulan tua datang kemari, ya hendak bicara denganmu. Ibu tahu kan, tak kusangka kau bicara dengannya. Lalu apa yang dikatakan? Kau tahu kan kita banyak hutang budi padanya, dia telah banyak membantu kita. Kenapa? Apakah dia menagihnya? Bila itu yang dia inginkan, biar aku yang membayarnya. Hutang budi harus dibayar dengan budi. Kau ingat putrinya Rafiah, ibu telah sepakat menikahkanmu dengannya. Apakah ibu tidak salah menjodohkan aku dengan perempuan itu? Apakah kau sudi menerima Rafiah menjadi istrimu? Entahlah, Bu. Wah, berani sekali kau meriakiku. Kenapa? Maaf Tuan, sebelumnya ada surat dari sini. Sudah, marilah. Sahabatku Hanafi, Han, aku hendak pergi ke Betawi, tapi aku tak tahu pasti kapan tepatnya aku pulang. Saat kau membaca suratku ini, tentulah aku tengah dalam perjalanan. Apa benar Han, timur tinggal timur, barat tinggal barat. Tak akan dapat ditungguni jurang yang membatasi kedua bagian itu. Aku harap kau maklum Hanafi. Sahabatmu, Qori. Maksudnya ini Qori? Akhirnya, dengan berat hati, Hanafi menerima Rafiah sebagai istri pemberian ibunya. Sangatlah tidak bahagia Hanafi dengan pernikahannya. Meski pernikahan yang sudah berjalan 2 tahun itu sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Syafi'i. Puncak dari segala yang terjadi saat kawan-kawan Hanafi bertandang ke rumahnya. Mereka masuk. Tunggu sebentar ya. Buyung, Buyung. Rafiah. Tunggu sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Sampai serak suaraku memanggil, tidak ada satu pun yang datang. Oh, maafkan Hanafi, Buyung sedang membawa Syafi'i ke muka rumah. Ah, alasan. Setiap ada tamu selalu seperti ini. Tenanglah Hanafi, istrimu sedang membuatkan makanan untuk keluarga nyonya itu. Lalu siapa yang membawakan teh ini keluar? Aku. Buyung. Ya Tuan. Dari mana saja kau? Sudah berkali-kali saya bilang, jika ada tamu jangan kau jauh-jauh. Sekarang pergi simpan anak itu. Ya Tuan. Kau ini tidak lihat, mereka sedang kesibukan. Cobalah kau sekali-sekali menghentikan kerjaan istrimu. Ah, Lihatlah Hanafi jadi bagus. Biasanya kemana? Dia tidak menyangka Hanafi bisa melakukan ini. ya, inilah rumah tanggaku, penuh penderitaan dan kebahagiaan. Silahkan minum. Emangnya sudah berapa lama berumah tangga? Sudah cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Oh, sudah lama ya. Baiklah, hari sudah sore, kami ingin pulang. Setelah kepulangan tamunya, Hanafi kembali mengomel pada Rafiah. Tak memalukan Rafiah. Maafkan aku Hanafi. Kau sama sekali tidak pantas dan berbicara seperti itu. Dia sangat lelah, tapi dia sangat sabar menghadapi filmmu. Ah, sudahlah, jangan membelanya terus. Aku sudah lelah dengan ucapanmu. Lancar sekali bicaramu Hanafi. Tekuk-tekuklah kau. Ah, ibu sama saja dengan dia. Aku sudah muak dengan kalian berdua. Astagfirullahaladzim Hanafi.
Hanafi pergi meninggalkan rumah sambil memikirkan perkataan ibunya. Tanpa sadar, kaki Hanafi tertusuk paku berkarat. Akibat luka dari paku tersebut, Hanafi mengalami infeksi dan harus berobat ke Betawi. Saat di Betawi, tanpa sengaja, ia bertabrakan dengan Kori yang tengah menuju tempat berobat. Kori, Hanafi, Singkat cerita, Hanafi dan Kori akhirnya memutuskan untuk menikah. Selain itu pula, setelah menikah dengan Kori, Hanafi mengganti kewarganegaraannya menjadi bangsa Eropa. Begitulah hidup Hanafi dan Kori, sangat bahagia. Namun, lain halnya dengan Rapiah di Solok. Ibu, janganlah banyak-banyak menyediakan makanan. Siapa nanti yang hendak memakannya? Sebab engkau berpuasa, Rapiah. Tenang, tak puas hati ibu bila melihatmu kekurangan. Mau kau makan atau tidak, jika makanan cukup, ibu senang. Bu, sudah Kamis ke-8 aku berpuasa. Dan selama itu juga ayah Syafei pergi meninggalkan kita. Rapiah. Ibu, sudah 3 kali kangkung masuk ke dalam rumah. Apa pula artinya kangkung masuk ke dalam rumah itu? Tanda ada orang yang melepas berbagi supaya bercerainya suami istri. Rapiah, kalau semua kau yakini ini buruknya, tubuhmu akan semakin kurus. Permisi Nyonya, ada surat dari pos. Terima kasih, pergilah. Tolong bacakan surat ini, sebab aku tidak pandai membaca. Sebentar, Bu. Ibu yang tercinta, sesungguhnya surat ini haruslah kau alamatkan kepada Rapiah. Tapi karena perempuan itu kuperoleh dari ibu, pada ibu pula lah ia hendak kupulangkan. Ibunda, sampainya Hanafi di Betawi, Han bertemu dengan kawan lama yang menawarkan pekerjaan di sini, tentunya dengan jabatan yang tinggi pula. Maka tanpa pikir panjang, Han langsung mengambil peluang itu. Selain itu, sekarang Han sudah mendapat persamaan hak untuk orang Eropa, dan Han telah menikahi Kori Devuse, sahabat karib Han semasa kecil dulu. Sia-sia bagi Rapiah buat menanti-nanti pulangku, dan sekali-kali janganlah ia bercita-cita hendak datang ke Betawi. Maka dari itu, selagi Rapiah masih muda, tentulah besar peluangnya untuk bersuami lagi. Carilah suami yang cocok dengannya dan lebih baik dari Han. Salam anakmu, Hanafi. Kehidupan rumah tangga Kori dan Hanafi tak selamanya berbahagia. Kawan-kawan yang mengetahui perkawinan itu mulai menjauh. Di satu pihak menganggap Hanafi besar kepala dan angkuh tidak menghargai bangsanya sendiri. Di lain pihak, Kori dianggap menjauhkan diri dari kehidupan bangsa Barat. Puncak terjadilah kesalahpahaman yang mengakibatkan pernikahan itu berada di ambang perceraian. Apa yang telah kau lakukan di belakang Kori? Apa maksudnya? Tidak. Kamu membawa laki-laki di rumah kan? Iya kan? Apa maksudmu? Kontak terlalu Baiklah kalau begitu, kau kumpulkan bukti agar berkata. Oh jadi ini yang mendapatkan wanita yang perjuangan selama ini. Kenapa? Kau menyesal? Aku membantu dikasihani, tapi aku telah menangkan wanita seperti kau. Apa lebih kasihan mana seorang gadis Eropa menikahi pria Melayu seperti kau? Udahlah. Setelah Kori pergi meninggalkan rumah, Hanafi pun menyesal akan perbuatannya. Ia merasa sangat bersalah kepada Kori. Setelah beberapa hari, Hanafi mencari Kori. Akhirnya ia menemukannya. Kori tinggal di rumah Nyonya Pandemen di Semarang. Namun, keadaannya tidak seperti dulu lagi. Oh ya, maaf, siapakah Tuan? Tapi apakah benar ini kejaman Nyonya Pandemen? Ya benar, apakah maksud kedatangan Tuan kemari? Untuk menemui istri saya, Nyonya Kori Devuse. Apakah ia benar tinggal di sini? Ini ia dirawat di rumah sakit. Apakah sakit istri saya itu, Nyonya? Kolera, semoga Tuhan memanjangkan umurnya. Amin, baiklah. Saya akan ke rumah sakit sekarang. Saya ingin bertemu Kori, dokter. Maaf Tuan, pasien dalam keadaan tidak stabil. Saya mohon, saya suaminya. Saya ingin bertemu dengannya. Tapi jangan Tuan tidak mengetahui bahwa keadaan istri Tuan dalam keadaan genting. Hanya sebentar ia sadar, dan jika lama berkata, tentunya akan melarang baginya. Tidak saja cukup, Dok. Kori,
Ini aku suamimu datang menjemput. Aku tahu kau akan datang. Kakak sudah sembuh, kita akan pulang besok. Boleh, Han. Tidak, aku tidak suka kau tinggalkan. Selamat tinggal, Han. Pelihara anakmu aku. Kori! Dokter! Tapi dokter? Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Sayang, dokter tidak dapat berbuat banyak. Kuasa Tuhan sudah berlaku dan Kori pun telah dinyatakan meninggal dunia. Hanafi sangat terpukul dan menyesal dengan perbuatannya selama ini terhadap Kori. Namun, apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Setelah kepergian Kori, Hanafi pun memutuskan kembali ke Sumatera untuk menemui ibunya. Dan tak ada ceria, semua hilang, terkubur dalam Assalamualaikum. Ini Hanafi, Bu. Berapa kau pulang Hanafi ya? Tapi, Bu. Setelah Hanafi diusir dari rumahnya, Hanafi merasa benar-benar putus asa dan depresi, sehingga ia pun meminum pil sublimat. Akibat meminum pil tersebut, Hanafi pun jatuh sakit. Dokter pun berupaya untuk mengeluarkan sublimat yang berada di dalam perut Hanafi. Namun, pekerjaan itu tiada artinya. Dokter tidak dapat lagi menolongnya. Maka, setelah Hanafi membaca 2 kalimat syahadat, Hanafi pun pergi untuk selamanya. Jun. Dio. Sampai serak suaraku memanggil, tidak satu pun yang datang. Sampai serak suaraku memanggil, tidak ada satu pun yang datang. Apa dia? Yuni. Allah Akbar. Buyung. Ya. Nah, lagi perhatikan astagfirullah. Dwi, ya Allah. Dwi. Dokter. Mana? Jangan menyediakan makanan banyak. Siapa yang hendak makan? Puasa sunat itu banyak manfaatnya, tapi Ibu yang tercinta, sesungguhnya sunat ini haruslah aku alami. Janda wi, janda wi.